Selamat datang di channel Zona Sobat Abdi Negara. Ya, di sini saya akan menjelaskan berbagi informasi juga mengenai tahapan-tahapan tes TNI dan Polri berdasarkan pengalaman yang saya alami. Video ini juga bisa menjadi contoh atau gambaran bagi kalian yang baru lulus sekolah tahun ini. Ya, sebelum saya memulai, saya akan memutarkan sebuah lagu nasional yang akan membangkitkan semangat kalian dalam meraih cita-cita kalian. Ya, itu tadi kita sudah mendengarkan lagu nasional yaitu Padamu Negeri. Semoga kalian bisa bertambah lagi semangat dalam meraih cita-cita kalian. Ya, saya sekarang akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan tes seleksi tes TNI dan Polri. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan berbagi informasi juga mengenai tahapan-tahapan seleksi tes TNI. Ya, ada administrasi, kesehatan 1 dan kesehatan 2, jasmani dan postur, psikologi, mental ideologi, wawancara, dan terakhir yaitu pantohir. Ya, ini adalah gambaran tes administrasi. Ini adalah gambaran tes kesehatan. Berada di gambar ini adalah tes kesehatan 1, yaitu tes kesehatan luar. Tes jasmani, seperti inilah gambaran tes jasmani. Selanjutnya yaitu ini tes psikologi. Nah, di sini ketika kalian akan melaksanakan tes psikologi, kalian nanti akan diinstruksikan membawa pensil 2B, pensil HB, dan ballpoint. Selanjutnya yaitu tes mental ideologi. Nah, dalam tes mental ideologi ini nanti kalian akan diberikan berupa soal-soal mengenai mental ideologi atau tentang ideologi. Nah, yaitu ini adalah tes wawancara. Tips dari saya ketika kalian sedang melaksanakan tes wawancara, yang pertama kalian harus tenang. Yang kedua, kalian harus rileks. Dan yang ketiga, kalian harus menjawab dengan tegas. Terakhir, yaitu tes pantohir. Nah,
Dalam tes pantohir ini nanti kalian akan 2 kali melaksanakan tes pantohir. Yang pertama yaitu kalian akan melaksanakan tes pantohir tingkat daerah, dan yang kedua kalian akan melaksanakan tes pantohir tingkat pusat. Yaitulah tahapan-tahapan gambaran informasi yang saya alami mengenai tes tahapan TNI. Sekarang lanjut materi kedua, yaitu tahapan-tahapan seleksi tes Polri. Itu ada tes administrasi, tes kesehatan 1, tes psikologi 1, tes jasmani, tes akademik, tes kesehatan 2, PMK atau wawancara, tes psikologi 2, rikmin akhir, dan terakhir yaitu pantohir. Tes administrasi seperti inilah gambaran ketika kalian akan melaksanakan tes administrasi. Tes kesehatan 1 seperti inilah contoh tes kesehatan 1, yaitu tes kesehatan luar, tes psikologi 1. Begini contoh gambaran tes psikologi 1. Tips dari saya, kalian dalam melaksanakan tes ini harus tenang pemikiran, jangan kemana-mana, fokus pada soal-soal yang kalian kerjakan. Tes jasmani, ini adalah contoh tes jasmani. Nah, selanjutnya yaitu tes akademik. Kalian akan melaksanakan tes akademik di sebuah ruangan, dan ini adalah contoh tes akademik yang menggunakan tes tulis. Tapi sekarang kalian nanti akan menggunakan yaitu berbasis komputer. Tes kesehatan kedua yaitu tes kesehatan dalam. Seperti inilah gambaran tes kesehatan kedua. PMK atau wawancara, seperti tadi, kalian harus tenang, rileks, dan menjawablah dengan tegas. Tes psikologi kedua atau sering disebut tes psikologi tahap kedua. Seperti inilah contoh rikmin akhir. Nah, ini adalah tes rikmin akhir. Seperti inilah contoh gambaran tes rikmin akhir. Terakhir yaitu tes pantohir. Nah, ketika kalian sudah berada di tahap ini, berarti kalian sudah mengikuti rangkaian-rangkaian keseluruhan tahapan-tahapan tes, dan babak inilah adalah babak penentuan mana yang memenuhi syarat dan mana yang tidak memenuhi syarat. Nah, saran dari saya ketika kalian sudah berada di tahap tes pantohir ini, kalian harus berbanyaklah berdoa agar hasil yang diumumkan oleh panitia mendapatkan hasil yang baik dan kalian diterima menjadi seorang abdi negara. Biasanya setiap pagi kau nyantai-nyantai, minum kopi, main game online, sudah kau lupakan saja untuk meraih cita-citamu itu. Yang namanya meraih cita-cita itu harus membutuhkan pengorbanan, baik korban waktu, tenaga, biaya, serta masa mudamu itu kau korbankan
Untuk apa? Untuk cita-citamu. Jelas? Ya, selamat datang di channel Zona Sobat Abdi Negara. Ya, di sini sekarang saya akan berbagi informasi mengenai tahapan tes administrasi TNI dan Polri berdasarkan pengalaman yang saya alami. Nah, di sini juga saya membagi 3 bagian dalam saya membagikan informasi tahapan-tahapan tes administrasi TNI dan Polri. Nah, tahapan-tahapan tes administrasi TNI dan Polri di bagian 1, yaitu di sini saya akan berbagi informasi mengenai pemeriksaan akte kelahiran, pemeriksaan KTP pribadi dan orang tua, pemeriksaan KK atau kartu keluarga. Nah, sebelum ke itu, saya akan memberikan contoh mengenai formulir pendaftaran TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan saya akan berbagi informasi juga mengenai tahapan-tahapan pemeriksaan tes administrasi Polri. Untuk kalian yang mau mendaftar ke TNI Angkatan Darat, seperti inilah contoh formulir pendaftaran online TNI Angkatan Darat. Nah, di situ ada poin-poin, poin nomor 1 yaitu akte kelahiran dan sampai poin ke-15 yaitu tentang jangan lupa untuk membawa formulir pendaftaran ini. Nah, itu adalah poin-poin berkas yang harus kalian persiapkan. Baik dalam melakukan validasi atau pendaftaran ulang dan baik dalam melakukan tes administrasi. Nah, poin-poin itu harus kalian persiapkan berkas-berkasnya. Nah, untuk yang mau mendaftar di Angkatan Darat, map apa saja sih yang harus kalian persiapkan? Nah, map warna biru yaitu peruntukan yang kalian yang mau mendaftar ke Akademi Militer. Map kuning peruntukan kalian yang mau mendaftar ke Bintara. Dan map merah peruntukan pada kalian yang mau mendaftar ke Tamtama. Nah, bagi kalian yang mau mendaftar ke TNI Angkatan Laut, ini adalah contoh formulir pendaftaran online TNI Angkatan Laut. Di sini poinnya itu lebih sedikit dari Angkatan Darat. Nah, poin yang dicantumkan di sini dari poin 1 sampai 7 yaitu poin tentang berkas-berkas validasi atau pendaftaran ulang kalian yang mau mendaftar ke Angkatan Laut. Nah, di Angkatan Laut ini map yang dipergunakan untuk kalian yang mau mendaftar ke Akademi Militer Angkatan Laut yaitu atau Kadet, map yang digunakan yaitu warna kuning. Dan yang mau mendaftar ke Bintara Angkatan Laut, map yang dipergunakan itu warna biru. Dan yang kalian yang mau mendaftar ke di Tamtama Angkatan Laut menggunakan map berwarna merah. Bagi kalian juga yang mau mendaftar ke TNI Angkatan Udara. Nah, ini adalah contoh formulir pendaftaran online TNI Angkatan Udara. Nah, di sini poin yang berkas yang harus kalian persiapkan yaitu dari poin 1 sampai 6. Nah, bagi kalian yang mau mendaftar ke Akademi Militer Angkatan Udara atau daftar Karbol,
map yang dipergunakan untuk mendaftar di Karbol yaitu map berwarna kuning, dan untuk kalian yang mau mendaftar ke Bintara menggunakan map berwarna biru, dan untuk kalian yang mendaftar Tamtama di Angkatan Udara menggunakan map berwarna merah. Nah, sini saya akan menjelaskan atau berbagi informasi mengenai tes administrasi Polri atau tahapan-tahapan pemeriksaan yang akan diberkas kalian yang akan diperiksa dalam tes administrasi Polri. Nah, ini dah yang akan kalian lakukan atau yang akan kalian laksanakan ketika pemeriksaan tes administrasi di Polri, yaitu ada pemeriksaan administrasi awal, yaitu dari poin 1 sampai 10, dan pemeriksaan administrasi akhir atau Rikmin dari poin 1 sampai 5. Nah, berkas-berkas kalian di situ akan diperiksa atau dicek kembali dari keasliannya dan lain-lainnya. Nah, sekarang saya masuk ke materi saya. Di sini kalian yang mau mendaftar ke TNI dan Polri, tahapan administrasi yang akan kalian lakukan yaitu yang pertama adalah pemeriksaan akte kelahiran kalian. Nah, di sini ada dua contoh, yaitu akte kelahiran lama model atau gambarnya seperti ini, contohnya, dan akte yang baru seperti ini. Nah, di sini saya memberi gambaran dua contoh karena saya menggunakan akte yang lama. Nah, di sini dalam pemeriksaan akte kelahiran yang diperiksa yaitu nama kalian, terus nama kedua orang tua kalian, dan yang terakhir itu dicek tanggal, bulan, tahun kelahiran kalian. Nah, ini adalah contoh fotokopi dan legalisir akte kelahiran. Nah, seperti inilah. Dan ini adalah legalisir yang sudah dilegalisir di Disdukcapil. Nah, bagi kalian yang mau melegalisir akte kelahiran, KTP, dan kartu keluarga, kalian bisa melakukan legalisir atau meminta cap legalisir di kecamatan atau di Disdukcapil. Nah, pemeriksaan KTP pribadi atau KTP calon dan pemeriksaan KTP kedua orang tua kalian. Nah, di sini dicek nik kalian di kakak kalian sama nggak dengan yang di KTP kalian. Terus dicek kembali nama kalian sama tidak dengan yang di akte kelahiran kalian. Dicek juga tempat tanggal lahir kalian. Dicek juga alamat kalian sesuai nggak dengan kartu keluarga kalian. Nah, di sini dalam pemeriksaan KTP kurang lebih yang akan diperiksa seperti itu. Baik KTP pribadi kalian dan KTP kedua orang tua kalian. Nah, ini adalah contoh fotokopi dan legalisir KTP pribadi dan KTP kedua orang tua kalian. Nah, di sini ada, jadi di fotokopi itu
dua, tampak depan dan tampak belakang bersampingan. Nah, untuk logo cap atau legalisirnya bisa di tengah atau di samping, tergantung nanti yang di stuk capilnya atau yang di kecamatannya yang mengecapnya. Nah, lanjut. Sekarang ini adalah pemeriksaan KK atau kartu keluarga. Nah, di dalam kartu keluarga ini dicek yang akan diperiksa yaitu yang pertama dari nama kedua orang tua kalian, terus alamat kalian, dan dicek kembali juga nama kalian sama tidak dengan di akte kelahiran, sama tidak dengan di KTP kalian. Lanjut, nah ini adalah contoh fotokopi dan legalisir KK atau kartu keluarga. Nah, seperti inilah logo legalisir atau cap legalisir yang kalian dapatkan dari Disduk Capil atau di kecamatan. Nah, itu tadi bagian pertama atau part 1 saya berbagi informasi mengenai tes atau tahapan administrasi TNI dan Polri. Nah, di situ juga hal dasar yang harus kalian persiapkan dan hal-hal seperti itu kalian harus cek secara rinci dari huruf per huruf nama kalian di akte kelahiran, di KTP, dan di keluarga. Selamat datang di channel Zona Abdi Negara. Nah, sekarang Mimin mau melanjutkan mengenai tahapan tes administrasi TNI dan Polri part 2. Sebelumnya Mimin sudah berbagi informasi mengenai tahapan tes administrasi TNI dan Polri yang part 1 mengenai KTP, KK, dan akte. Nah, sekarang Mimin akan berbagi informasi mengenai tahapan tes administrasi TNI dan Polri bagian kedua, yaitu untuk kalian yang baru lulus sekolah pasti akan ditanya mengenai surat keterangan peserta ujian nasional dan surat keterangan lulus dari sekolah. Nah, sini Mimin juga akan berbagi informasi mengenai tes pemeriksaan ijazah dan SKUN dan rapot SD, SMP, dan SMA. Nah, ini adalah contoh surat keterangan peserta ujian sekolah atau ujian nasional. Ini adalah contoh berkas Mimin waktu Mimin pertama kali lulus sekolah dan langsung mendaftar. Seperti inilah contoh surat keterangan. Sini keterangannya sebagai peserta ujian nasional berbasis komputer. Nah, ini ada nomor peserta UNBK Mimin. Ya, ini contoh fotokopi dan legalisir surat keterangan peserta ujian sekolah atau ujian nasional berkas Mimin.
Lanjut, ini adalah berkas Mimin contoh mengenai surat keterangan lulus dari sekolah. Nah, kalian bisa melihat kan contohnya. Ya, ini adalah berkas contoh mengenai fotokopi dan legalisir dari surat keterangan lulus dari sekolah. Ya, sekarang Mimin masuk ke pembahasan mengenai pemeriksaan mengenai ijazah SD, SMP, SMA. Nah, sekarang Mimin akan berbagi informasi mengenai pemeriksaan ijazah SD. Ini dari tampak depan dulu. Nanti kalian cek nama sekolah kalian, cek lagi nama kalian, tempat tanggal lahir kalian, nama orang tua, nomor induk, dan nomor peserta ujian nasional. Nah, di sini dicek untuk bagian nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, itu akan disamakan dari akte kelahiran kalian. Sama tidak dari nama ijazah dan di akte kelahiran. Nah, cek lagi di sini di bagian mengenai tanggal dikeluarkannya ijazah. Sini jangan sampai. Nah, ini juga dicek kembali dari tanda tangan kepala sekolah dan terutama dicek di bagian nomor induk kepala sekolahnya. Tertulis atau tidak. Nah, ini tampak dari bagian belakang. Sama, cek kembali di bagian nama, tempat tanggal lahir, nomor induk, nomor peserta, dan cek di bagian tanggal ijazahnya dan nomor induk dari kepala sekolahnya. Ya, ini contoh fotokopi legalisir ijazah SD. Nah, seharusnya di bagian belakang juga harus dilegalisir kembali. Nah, ini mohon maaf, Mimin memberikan contohnya kurang detail. Nanti ada di bagian slide berikutnya, ada yang dicap di bagian belakang ijazah. Nah, di SKUN SD sekarang. Sama di SKUN SD juga, kalian harus mengecek kembali dari nama sekolah kalian, nama kalian, tempat tanggal lahir kalian, sekolah asal kalian, dan nomor peserta ujian nasional kalian. Dan seperti biasa, cek kembali di nomor induk kepala sekolah kalian dan cek mengenai nomor, mohon maaf, cek di bagian ini barcode-nya. Kadang barcode nanti ada yang bisa didetek dan tidak. Ya, ini contoh fotokopi dan legalisir SKUN SD Mimin. Nah, sekarang lanjut ke mengenai rapot SD kalian. Nah, di bagian rapot kalian bisa memfotokopinya di bagian biodata awal atau keterangan tentang diri kalian. Nah, di sini sama seperti ini, cek kembali nama kalian, nama lengkap, nomor induk sekolah kalian, tempat tanggal lahir kalian dicek kembali sama tidak dengan akte kelahiran kalian. Terus nama orang tua juga, kedua orang tua sama tidak, itu kan. Nah, untuk di bagian rapot di sini pemeriksaannya akan dicek di bagian nama, nomor induk. Di
Di sini nomor induk ada dua, nomor induk sekolah dan nomor induk nasional atau NIS dan NISN. Terus dicek kembali juga di bagian tanda tangan kedua orang tua kalian, bisa bapak atau ibu kalian cek di sini. Jangan sampai ketika waktu kalian pelaksanaan tes ada kejadian yang salah satu bagian rapotnya belum ditandatangan oleh orang tuanya. Nah, di sini juga cek wali kelas kalian, nomor induknya, dan cek kembali juga nomor induk kepala sekolah kalian. Nah, ini contoh legalisiran rapot Mimin. Nah, tips dari Mimin untuk kalian biar tidak sering legalisir. Nah, ketika kalian sudah memfotokopi dan sudah melegalisir rapot kalian, kalian jangan dulu diisi di bagian ini. Nanti saja ketika kalian sudah berada di pelaksanaan tes, nah 1 hari sebelum pelaksanaan tes kalian isi di bagian itu. Jadi bisa dibilang menjadi menghemat untuk kalian. Nah, di situ kalian akan difotokopi setiap berkas-berkas itu, di keterangan kan harus 10, tapi buatlah lebih, karena ketika setiap tes itu akan dimintai berkas, kadang ada yang 1, ada yang 2, tergantung dari panitia. Nah, ini contoh legalisiran di bagian nilai. Nah, sekarang masuk ke ijazah SMP. Nah, seperti ini contoh ijazah SMP Mimin. Nah, di sini dicek kembali nama sekolah kalian, nama kalian, tempat tanggal lahir kalian, nama orang tua kalian, nomor induk nasional, dan nomor peserta ujian nasional. Nah, seperti biasa cek kembali di bagian penanggalan ijazah. Nah, seperti Mimin di sini, Mimin tidak tertanggal. Nah, ketika waktu tes, nah di sini Mimin diarahkan oleh panitia harus membuat surat keterangan dari sekolah. Ya, ini kan kesalahannya bukan dari Mimin, gitu kan? Nah, gitu. Di sini cek kembali juga di bagian nomor induk kepala sekolah kalian, sama di bagian depan dan di bagian belakang juga dicek kembali. Nah, ini adalah fotokopi dan legalisir ijazah SMP Mimin. Nah, di bagian ini legalisirnya, dan nah ini contoh di bagian belakang legalisiran dari ijazah. Jadi ijazah itu dilegalisir di bagian depan dan belakang. Lanjut sekarang yaitu pembahasan pemeriksaan mengenai SKUN SMP. Sama seperti ijazah, dicek kembali nama kalian, nama sekolah kalian, tempat tanggal lahir kalian, sekolah asal kalian, nomor peserta ujian nasional kalian, dan dicek kembali nomor induk kepala sekolah kalian, dan dicek kembali mengenai tanggal ijazah kalian. Nah, ini contoh SKUN Mimin. Nah, ini adalah contoh juga fotokopi dan legalisir SKUN Mimin. Seperti ini. Nah, legalisirnya.
Lanjut yaitu sekarang mengenai pemeriksaan rapot SMP. Sama seperti di rapot SD juga, kalian bisa memfotokopinya di bagian depan atau bagian awal dari keterangan data diri peserta didik kalian atau biodata kalian. Nah, sama di sini juga cek dari nama lengkap kalian, nomor induk kalian, tempat tanggal lahir kalian, terus nama kedua orang tua kalian. Nah, di sini dicek akan disinkronkan dengan ijazah kalian, dengan KTP kalian, dengan kartu keluarga kalian, dicek setiap nama-nama itu sama tidak. Nah, ini contoh di bagian penilaian dari rapot. Nah, seperti biasa di sini yang diperiksa itu dari itu nama sekolah kalian, nomor peserta, sama tidak dengan yang di data biodiri kalian yang di awal, dan nomor induknya, nomor peserta kalian. Sama di sini juga cek kembali dari tanda tangan orang tua kalian, dicek sudah tertanda tangan atau belum dari setiap halaman-halaman di nilai-nilai di rapot kalian, dicek kembali. Dan apabila ada deskripsi di bagian tulisan ini juga dicek kembali apakah semua terisi seperti ini, apakah ada yang kosong tapi nilainya ada tapi dari huruf dan keterangan deskripsinya belum ada. Nah, kalian lengkapi. Nah, ini contoh fotokopi dan legalisiran rapot SMP Mimin. Nah, ketika dilegalisir, Mimin seperti biasa tidak mengisi semua dari legalisiran yang sudah dilegalisir Mimin. Nah, nanti ketika kalian sudah melaksanakan tes, apalagi kalian ketika sudah berada di step H-1 menjelang tes, kalian isi di bagian siap-siap berkas mengenai nomor legalisir kalian. Nah, ketika kalian sudah tembus berada di pusat, kalian baru isi semua. Ya, seperti ini. Fotokopi dan legalisiran rapot SMP Mimin. Nah, di sini ini nilai rapot semester 1 dan ini di sebelah kanan itu rapot semester 2. Ya, ini adalah legalisir. Sekarang Mimin akan berbagi informasi juga mengenai pemeriksaan ijazah SMA atau kalian bersekolah SMK juga sama dicek kembali. Cek kembali oleh kalian mengenai dari nama sekolah kalian, nomor pokok sekolah nasional kalian, nah, lokasi kalian, dan nama yang terutama yang akan diperiksa itu di bagian nama kalian, dari nama ijazah di depan dan nama di belakang sama tidak, tempat tanggal lahir yang di belakang dan di depan sama tidak, karena akan dicocokkan atau disinkronkan dengan akte kalian, dengan kartu keluarga kalian, dan KTP kalian. Sama seperti setelah itu dicek kembali di bagian penanggalan ijazah kalian di bagian depan dan di bagian belakang dari tanggal, bulan, dan tahun. Nah, sama seperti ijazah-ijazah SD, SMP, SMA, kalian cek kembali nomor induk kepala sekolah kalian tertulis atau tidak di bagian ijazah di depan dan di belakang. Ya, ini contoh foto dan legalisiran ijazah SMA Mimin. Seperti ini. Nah,
SKUN SMA. Nah, sekarang masuk ke di sini sama seperti sebelum-sebelumnya, SKUN SD kalian, SMP kalian, cek kembali di bagian nama, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa nasional kalian, nomor peserta ujian nasional kalian, dicek kembali di sini, karena akan disinkronkan juga dari data biodata kalian nanti di rapot. Nah, terus dicek juga nanti, karena nanti juga akan ada pemeriksaan barcode. Nah, nanti dari hasil barcode nanti kalian akan dicek juga dari hasil dari data dari barcode dengan data yang realnya ini sama tidak dari nama kalian, karena setiap tes di bagian tahapan pendidikan kalian dari ijazah SD, SMP, SMA itu akan disinkronkan dari nama kalian, tempat tanggal lahir kalian akan disinkronkan dari disamakan dengan akte kalian, akte kelahiran kalian, kartu keluarga kalian, dan ijazah atau ya KTP kalian. Ya, ini contoh foto dan legalisir SKUN SMA Mimin. Nah, ini di bagian ini Mimin sudah menulis nomor legalisiran. Nah, jangan sampai lupa, kalian harus ditulis di bagian nomor legalisir, karena apabila ketika kalian berada di tes administrasi, karena akan dikorek dari hal terkecil, makanya dari hal terkecil kalian harus segera perbaiki. Entah itu dari nama kalian yang di bagian ini tidak menggunakan huruf ini, tapi di bagian ini menggunakan huruf lain. Nah, jangan sampai seperti itu, dicek kembali. Nah, ini contoh rapot SMA Mimin. Nah, masih rapot kalian juga berbentuk lembaran-lembaran. Nah, seperti ini kalian bisa memfotokopinya di bagian depan. Sama di sini cek kembali nama lengkap kalian, nama kalian, nomor induk siswa kalian, dan nomor induk nasional kalian. Nah, seperti ini di bagian rapot-rapot penilaiannya, ada penilaian B dan penilaian C. Dari pengetahuan, keterampilan, cek kembali di sini di bagian nilai-nilainya. Cek kembali, takutnya ada yang kosong belum ter-up oleh ini dari pihak sekolah. Nah, kalian bisa perbaiki itu kan, karena banyak kejadian waktu ketika tes administrasi di bagian nilai ada yang kosong seperti nilainya itu kan. Nah, ini contoh fotokopi dan legalisir rapot SMA Mimin. Nah, seperti ini di bagian atas legalisirnya. Nah, itu dicek nama peserta didik, nomor siswa sekalian, dan nomor induk nasional kalian. Nah, seperti itulah penjelasan dari Mimin mengenai tes administrasi part 2 mengenai ijazah, SKUN, dan surat keterangan ujian nasional, surat keterangan lulus dari sekolah kalian. Sama di bagian tes ini kalian akan dicek mengenai dari nama kalian, tepat tanggal lahir kalian, dan di bagian rapot Mimin ingatkan kembali, cek di bagian tanda tangan orang tua kalian sudah tertanda tangan atau belum, dan cek kembali dari tanggal ijazah kalian di ijazah di bagian depan dan di bagian belakang. Cek kembali juga dari setiap ijazah
SKUN dan rapot nomor induk kepala sekolah kalian tertulis atau tidak. Sekian dari Mimin. Selamat datang di channel Jona Sobat Abdi Negara. Nah, sekarang Mimin akan melanjutkan berbagi informasi mengenai tahapan tes administrasi TNI dan Polri part 3. Nah, sebelumnya Mimin kan sudah berbagi informasi mengenai tahapan tes administrasi TNI dan Polri part pertama, yaitu tentang akte kelahiran, KTP pribadi, KTP calon dan KTP kedua orang tua, dan terakhir itu kartu keluarga. Nah, terus di bagian part kedua Mimin berbagi informasi mengenai surat keterangan peserta ujian nasional bagi yang masih bersekolah dan surat keterangan lulus dari sekolah juga bagi yang masih bersekolah. Nah, Mimin juga berbagi informasi mengenai ijazah dan SKUN SD, SMP, SMA, terus rapot SD, SMP, SMA. Nah, meskipun contoh Mimin memberikan SD, SMP, SMA, itu juga sama buat kalian yang baru sekolah di MI, di MTS, dan di MA. Ya, sekarang Mimin akan berbagi mengenai di bagian part 3 tentang yang pertama yaitu SKCK di Polri dan di TNI. Terus ada surat keterangan bebas narkoba untuk yang mau tes ke Polri. Ada juga surat keterangan kesehatan bagi yang mau tes ke Polri. Di TNI juga nanti kalian akan disertakan mengenai surat keterangan kesehatan. Dan terakhir yaitu surat rekomendasi Babinsa bagi kalian yang mau mendaftar ke TNI Angkatan Darat. Ya, ini contoh SKCK tes Polri. Nah, nanti di mana sih kalian bikin SKCK ini? Kalian bisa datang ke Polres untuk membuat SKCK. Nanti kan ditanya kalian ketika di Polres itu peruntukan apa? Nah, kalian tinggal jawab aja peruntukan kalian mendaftar ke Polri. Misalkan ke bagian apa? Ke Akpolnya atau ke Bintara atau ke Tamtama. Nah, nanti kan akan ditulis contohnya peruntukannya, misalkan persyaratan pendaftaran Bintara Polri atau persyaratan pendaftaran Akpol. Nah, terakhir juga bagi kalian yang ini persyaratan pendaftaran Tamtama Polri. Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian udah dapat ini, kalian nanti tinggal fotokopi dan legalisir. Masih di situ juga melegalisirnya. Nah, ini surat keterangan bebas narkoba. Nah, inilah contoh mengenai surat keterangan bebas narkoba. Nah, di mana sih kalian membuat surat keterangan bebas narkoba ini? Kalian membuatnya bisa di rumah sakit pemerintah atau di rumah sakit Polri atau di rumah sakit TNI dan bisa juga di rumah sakit umum. Kalian tinggal datang aja ke rumah sakit tersebut, ke bagian pelayanan informasi. Nah, kalian tinggal bilang, Mbak, misalkan mau bikin surat keterangan bebas narkoba. Nah, nanti juga akan diarahkan
Nah, ini seperti inilah contoh surat keterangan bebas narkoba untuk kalian yang mau mendaftar ke TNI, ke Polri, maaf. Ya, selanjutnya ya. Ini adalah contoh mengenai surat keterangan kesehatan tes Polri. Nah, kalian nanti akan disuruh membuat surat keterangan sehat. Nah, untuk surat keterangan sehat ini bisa kalian membuatnya di puskesmas terdekat atau di klinik terdekat. Tapi yang lebih bagus juga kalian bisa membuatnya di rumah sakit sekalian dengan yang tadi. Kalian setelah membuat atau membuat surat keterangan bebas narkoba, lanjut juga buat sekalian mengenai surat keterangan sehat. Nah, di dalam surat keterangan sehat ini kalian nanti akan diukur tinggi badan kalian dan berat badan kalian. Terus kalian akan ditensi normal atau tidak. Nah, terus ditanya juga nanti peruntukan apa surat keterangan sehat ini. Nah, ini contoh peruntukan pendaftaran Polri. Nah, bisa dilihat ini. Nah, lanjut. Nah, sekarang ke SKCK tes TNI atau bisa dibilang ini SKCK buat kalian yang mau mendaftar ke TNI. Nah, di sini nanti juga sama seperti ya SKCK Polri, nanti kalian akan ditanya mengenai peruntukan apa SKCK yang kalian buat. Nah, di TNI macam-macam. Nah, ini contoh waktu Mimin pendaftaran di TNI AU. Nah, seperti ini. Nanti contohnya seperti ini. Keterangannya persyaratan pendaftaran semaba PK TNI AU gelombang 1. Nah, terus kalian juga yang mau daftar ke Angkatan Darat bisa, misalkan persyaratan pendaftaran Bintara TNI AD tahun, contoh misalkan tahun sekarang tahun 2020. Nah, itulah yang lebih bagus disertakan tahunnya. Atau bisa juga misalkan kalian yang mau mendaftar ke Angkatan Laut, persyaratan pendaftaran Bintara TNI AL. Nah, situ macam-macam. Ketika di sini juga teman Mimin juga ada yang persyaratan pendaftaran, ada persyaratan mendaftar. Nah, yang penting sama aja peruntukannya ke TNI atau tergantung kalian mau matra mana kalian mendaftar. Nah, seperti itu. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan SKCK ini, seperti biasa kalian fotokopi misalkan 10 rangkap, kalau lebih bagus misalkan lebihkan jadi 15, persiapan atau membuat cadangan gitu kan. Nah, kalian legalisir lah. Setelah membuat ini langsung legalisir. Dan terakhir ini mengenai surat rekomendasi Babinsa TNI AD. Nah, peruntukan kalian yang mau mendaftar ke TNI AD, pasti kalian akan di bagian poin berkas kalian akan diinstruksikan untuk membuat surat keterangan atau surat rekomendasi Babinsa. Nah, di mana sih membuat surat rekomendasi Babinsa ini? Nah, kalian bisa tinggal datang ke Koramil terdekat dari tempat tinggal kalian. Datang saja ke situ dan bilang ke anggota yang di Koramil, Pak, saya mau membuat rekomendasi Babinsa. Nah, nanti kalian akan ditanya Babinsa kalian sesuai alamat kalian. Sesuai alamat kalian, nanti kalian akan ditanya. Nah, nanti akan diarahkan oleh Babinsa dari kecamatan kalian masing-masing atau dari daerah kalian. Karena tiap daerah ada Babinsanya. Nah, seperti ini.
Nah, nanti ketika sudah jadi, nah ini nih ada di bagiannya. Contohnya, keterangan seleksi calon prajurit peruntukan Caba. Nah, ini yang mau mendaftar calon bintara. Itu juga ada yang persyaratannya di keterangan dari rekomendasi Babinsa ini peruntukan yang ke Akmil, keterangannya catat. Calon Taruna singkatannya itu. Terus yang mau ke Tamtama, keterangannya nanti Catam. Nah, seperti itu. Nah, seperti biasa ketika kalian sudah jadi yang aslinya yang sudah ditandatangani oleh, biasanya bisa oleh Babinsa atau oleh Danram ya, dan dari kelurahan atau desa juga. Nah, ketika sudah jadi dan sudah ditandatangan dan sudah dicap, kalian fotokopi kembali. Setelah difotokopi dan kalian legalisir juga. Jadi ada aslinya dan ada yang fotokopinya untuk berkas-berkas kalian. Nah, itu mengenai tahapan tes TNI dan Polri di bagian part 3. Selamat datang di channel Jonas Sobat Abdi Negara. Baik para sobat, kali ini Mimin akan berbagi mengenai tahapan tes kesehatan TNI dan Polri berdasarkan pengalaman yang Mimin alamin. Bagi kalian yang baru lulus sekolah yang mempunyai cita-cita menjadi seorang TNI dan Polri, tonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa klik tombol subscribe. Yang pertama, tahapan tes pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Bagi kalian yang mempunyai cita-cita menjadi polisi atau Polri, minimal tinggi badan Polri untuk pria yaitu 165 cm dan wanita yaitu 160 cm. Bagi kalian yang mau mendaftar atau yang mempunyai cita-cita menjadi seorang TNI, minimal tinggi badan TNI bagi pria yaitu 163 cm dan bagi wanita 157 cm. Nah, ini adalah contoh foto mengenai pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Nah, di sebelah kiri yaitu foto pemeriksaan tes tinggi badan Polri dan di sebelah kanan foto tes pemeriksaan tinggi badan TNI. Dan bagi kalian yang mau mengetahui berat badan kalian ideal apakah tidak, ada berbagai macam metode-metode penghitungan mengenai berat badan yang ideal. Yang Mimin ketahui yaitu tinggi badan kalian dikurangi 110 dan hasilnya yaitu adalah berat badan ideal kalian. Contoh, misalkan tinggi badan kalian yaitu 165 cm dikurangi 110 yaitu 55. Nah, berat badan kalian ideal kalian itu 55 kg. So, kalian bisa mencoba menghitungnya. Yang kedua yaitu tahapan tes pemeriksaan tekanan darah. Untuk tekanan darah yang normal yaitu 120/80. Nah, bagi kalian yang tensinya 130/80 atau lebih, itu kategorinya yaitu hipertensi. Nah, bagi kalian yang sedang atau
nanti melakukan tes pemeriksaan tekanan darah ini, pastikan kalian dalam keadaan rileks dan santai. Ya, ini adalah contoh mengenai tes pemeriksaan tekanan darah atau tensi. Ya, di bagian atas itu adalah contoh pemeriksaan tekanan darah atau tensi di TNI, dan foto yang di bawah yaitu contoh mengenai tes pemeriksaan tekanan darah Polri. Yang ketiga yaitu tahapan tes pemeriksaan mata. Pada tahapan ini, Mimin membagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu tes pemeriksaan mata mengenai rabun jauh atau rabun dekat mata kalian. Pada tahap ini, mata kalian akan ditutup sebelah secara bergantian. Kalian nanti akan menyebutkan huruf atau angka yang berada di depan kalian berjarak sekitar 10 meter. Nah, bisa dilihat seperti contoh pada foto ini. Nah, di bagian atas yaitu contoh mengenai tes pemeriksaan mata rabun jauh dan dekat yang menggunakan papan. Kalian bisa dilihat di situ huruf terbesar hingga huruf terkecil. Nanti kalian akan disuruh menyebutkan huruf yang ditunjuk oleh panitia seleksi. Nah, foto yang bagian bawah yaitu pemeriksaan mata rabun jauh dan dekat yang menggunakan layar monitor atau layar infocus. Sama seperti yang menggunakan papan, nanti kalian akan disuruh melihat dari layar monitor satu baris huruf atau angka. Kalian harus menyebutkannya. Bagian kedua tes pemeriksaan mata yaitu mengenai tes buta warna. Saat menghadapi tes ini, kalian harus menyebutkan angka yang kalian lihat pada buku tes buta warna. Nah, seperti ini contoh mengenai tes pemeriksaan buta warna. Nah, di bagian atas ada itu contoh pelaksanaan pemeriksaan mata pada TNI, dan yang di bawah yaitu pada Polri. Nah, ini Mimin memberikan contoh mengenai tes buta warna. Kalian bisa melihat angka apa aja pada tes buta warna ini. Ada 6. Kalian bisa menyebutkannya dalam nanti pada komentar. Bagian ketiga yaitu pada tes tahapan pemeriksaan mata yaitu pemeriksaan bola mata. Pada tahapan ini bola mata kalian akan diperiksa apakah normal atau juling atau bisa disebut teleng. Bisa dilihat seperti contoh pada gambar ini. Ini adalah pemeriksaan mata kalian mengenai bola mata kalian. Kalian akan disenter bola mata kalian. Ya, lanjut. Yang keempat yaitu tahapan tes pemeriksaan gigi. Pada tahapan ini, gigi kalian akan diperiksa dari kesehatan gigi kalian dan kerapihan bentuk gigi kalian. Bisa dilihat seperti contoh berikut ini. Nah, di bagian bawah itu adalah contoh mengenai pemeriksaan kerapihan gigi kalian, dicek secara detail dari gigi bagian depan hingga ke gigi bagian ke belakang. Dan foto yang di bagian atas yaitu pemeriksaan mengenai kesehatan gigi kalian.
Yang kelima, yaitu tahapan tes pemeriksaan THT. Untuk tes bagian ini, kalian akan diperiksa mulai dari hidung kalian, telinga kalian, dan tenggorokan kalian. Nah, ini adalah contoh mengenai tes pemeriksaan THT. Nah, foto di bagian atas yaitu pemeriksaan mengenai telinga. Nah, seperti itu. Seperti gambar yang di bagian atas ini adalah pemeriksaan bagian telinga. Nah, foto yang di bagian bawah yaitu pemeriksaan bagian tenggorokan. Nah, pada pemeriksaan ini nanti lidah kalian akan disuruh dikeluarkan, kalian akan membuka mulut lebar-lebar. Nah, di sini akan dicek tenggorokan kalian. Lanjut, yang keenam pada Polri yaitu tahapan tes pemeriksaan mengenai postur Polri. Nah, pada pemeriksaan postur ini yang diperiksa yaitu tubuh area luar, seperti bentuk tulang punggung belakang kalian, pemeriksaan parikokel, pemeriksaan ambeien, pemeriksaan varises, pemeriksaan kaki O atau X, pemeriksaan telapak kaki kalian, dan terakhir yaitu pemeriksaan kulit kalian. Dari atas sampai bawah kalian akan dicek. Yang keenam pada TNI yaitu tahapan tes pemeriksaan bedah. Nah, pada pemeriksaan ini sama seperti yang Polri. Di sini akan dicek tubuh area luar seperti pemeriksaan kulit dari atas sampai bawah, pemeriksaan varises kaki, pemeriksaan telapak kaki kalian, pemeriksaan telapak tangan kalian, dan terakhir yaitu pemeriksaan alat kelamin. Nah, di sini yang membedakan yaitu di Polri namanya yaitu tes postur, di TNI ada tes postur tapi berbeda. Nah, pada tahap ini, pada tahap kesehatan yaitu namanya adalah tes bedah atau pemeriksaan bedah. Nah, itu tadi Mimin sudah berbagi mengenai tahapan tes kesehatan TNI dan Polri. Jika kalian suka pada video ini, bisa klik tombol like. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai tahapan-tahapan tes TNI dan Polri. Tunggu video selanjutnya. See you. Negara. Baik, pada kesempatan kali ini Mimin akan berbagi mengenai tahapan tes kesehatan kedua dan tes postur TNI dan Polri. Baik, sekarang Mimin tanpa basa-basi lagi, kita lanjut. Tahapan tes kesehatan kedua TNI dan Polri. Yang pertama, tahapan tes pemeriksaan darah. Ini adalah contoh pemeriksaan darah. Kalian nanti akan dites pemeriksaan
darah. Yang akan diperiksa yaitu hemoglobin, leukosit, eritrosit, trombosit, hematokrit, dan lain-lainnya. Yang kedua, tahapan tes pemeriksaan urin. Ini adalah contoh mengenai botol-botol tes urin. Yang akan diperiksa pada tahapan tes urin ini, yang pertama yaitu kejernihan dari urin kalian, apakah berwarna putih atau kuning, berat jenis dalam kurung atau BJ disingkatnya, tingkat keasaman urin kalian, protein kalian, reduksi, sedimen, dan lain-lainnya. Tahapan tes pemeriksaan EKG. Nah, ini adalah contoh alat EKG yang akan ditempel pada tubuh kalian. Yang akan diperiksa pada EKG ini yaitu denyut jantung kalian, irama jantung kalian, perubahan struktur otot jantung, suplai oksigen untuk otot jantung. Nah, jadi tips dari Mimin pada pemeriksaan ini, kalian harus rileks, jangan tegang. Dan terakhir yaitu tahapan tes pemeriksaan radiologi atau rongsen. Nah, seperti ini contoh mengenai pemeriksaan radiologi atau rongsen. Nanti ketika kalian pada tahapan tes pemeriksaan ini, kalian akan memasuki ruangan radiologi. Nanti kalian akan di scan tubuh kalian. Nah, yang akan diperiksa yaitu kondisi paru-paru kalian, ukuran dan bentuk jantung kalian, pembuluh darah, dan bagi yang pernah patah tulang nanti akan terlihat di sini, atau yang pernah operasi. Nah, itu dia mengenai tahapan tes pemeriksaan kesehatan kedua. Bisa dibilang pada tahapan tes kesehatan kedua ini sedikit tetapi bisa menggugurkan para calon-calon atau para peserta paling banyak di sini. Dari hal kecil pun, misalkan dari ketika pemeriksaan tes darah, atau pemeriksaan tes urin, atau pemeriksaan tes jantung, dan terakhir itu radiologi. Ya, sekarang Mimin akan melanjutkan menjelaskan atau berbagi informasi mengenai tahapan tes postur TNI dan Polri. Seperti ini contoh tahapan tes postur TNI dan Polri. Untuk di Polri bisa disebut pada tes ini namanya adalah antropometri. Ya, tahapan pemeriksaan postur TNI dan Polri. Pemeriksaan tipe tubuh. Yang pertama ini, yaitu ada endomorfik, yaitu gembuk, mesomorfik, yaitu atletis atau ideal, ektomorfik, kurus. Nah, di sini pada tahap awal nanti, meskipun kalian tinggi badan dan berat badan kalian sudah masuk kategori ideal, pada tahapan ini didetailkan lagi kategori tipe tubuh kalian masuk kemana, apakah ke endomorfik, mesomorfik, atau ektomorfik. Ya, lanjut pemeriksaan seluruh tubuh. Cakupan pemeriksaan seluruh tubuh yang pertama yaitu bentuk kepala. Bentuk kepala kalian apakah oval, bulat, atau persegi. Head posture yaitu leher menjujur ke depan.
shoulder droop, yaitu bahu kiri kanan rendah. Yang dimaksud rendah ini itu ke bawah. Shoulder thrust, bahu kiri atau kanan itu ke depan, yaitu ke depan. Jadi di sini terlihat kalau apabila badan kalian yang bungkuk. Lordosis, lekuk tulang punggung ke depan, yang badannya terlalu tegak. Kyphosis, lekuk tulang punggung ke belakang yang bongkok. Skoliosis, yaitu tulang belakang yang berbentuk S. Pemeriksaan tubuh dada, yaitu pipih atau ceking atau meruncing ke depan. Ada abdominal ptosis, yaitu perut menonjol ke depan. Masih tahapan pemeriksaan seluruh tubuh. Ada hip thrust, yaitu pinggul, dicek pinggul kalian. Ada keseimbangan panggul kanan dan kiri ketika kalian nanti berjalan atau ketika kalian nanti dari posisi istirahat di tempat ke posisi siap gerak. Ada knee thrust, lutut maju ke depan. Ada pemeriksaan kaki, yaitu O atau X kaki kalian. Arah telapak kaki, yaitu telapak kaki membentuk huruf V. Tumit kalian bisa saling menempel, tidak, atau saling bertemu. Dan yang terakhir yaitu foot flat, telapak kaki datar, atau bisa dibilang istilahnya telapak atau kaki bebek. Pemeriksaan lain-lain pada tahapan postur. Yang pertama yaitu bentuk dan warna rambut. Ada yang ikal, panjang lurus, ada yang lemes. Nah, di sini dicek bentuk rambut kalian dan warna rambut kalian. Ada yang coklat atau hitam. Yang kedua yaitu mata berkedip kanan dan kiri secara bergantian, seperti kalian nanti akan memegang senjata. Disuruh mengedip ke kanan, berkedip kiri mata kalian, atau istilahnya pitching kanan, pitching kiri. Warna bola mata kalian, yang ketiga ini, apakah berwarna coklat atau berwarna hitam. Yang keempat, bentuk dan ukuran telinga kalian, apakah lebar atau kecil atau besar, atau salah satu dari telinga kalian ada yang lebar atau kecil. Bentuk dan ukuran tangan, apakah yang pernah patah tulang, apakah bengkok atau lentik atau panjang sebelah tidak sinkron. Akibat dari panjang sebelah ini bisa dari bahu kalian, ada yang naik sebelah atau turun sebelah. Kulit, muka hitam atau bercak-bercak. Yang dimaksud di sini bercak-bercak apakah berjerawat atau tidak pada kategori kulit kalian. Jari-jari tangan dan kaki, apakah di sini diperiksa kalian bisa ditekuk tidak? Jari kaki kalian dan jari-jari tangan kalian. Ya, lanjut. Masih pemeriksaan lain-lain, yaitu sikap. Yang pertama ada sikap. Nah, pada tahapan ini sikap, kalian akan nanti dihadapkan berdiri di depan sebuah jaring-jaring. Nanti ada panitia tes postur dan panitia tes antropometri. Nah, kalian pada sikap ini yang akan dilihat yaitu posisi badan tegap kalian. Yang kedua yaitu cara laporan kalian, intonasi suara kalian, pelaparan huruf A, U, E, O, dan di sini ketahuan apakah yang orang yang cadel atau tidak, disuruh membedakan huruf R dan L. Dan yang ketiga yaitu PBB. Nanti di sini kalian apakah
bisa baris berbaris sekaligus dilihat postur tubuh kalian dari menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, istirahat di tempat, adapun disuruh hormat dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu cara berjalan. Nah, pada tahap cara berjalan ini ya cuma 2 poin, yaitu langkah biasa dan langkah tegap. Di sini dilihat ketika pada tahap ini, ketika kalian sudah langkah biasa, di sini dilihat dari postur seluruh badan kalian dari atas sampai bawah, dan dilihat dari pinggul kalian, kaki kalian. Sama dari langkah tegap juga dilihat dari keseimbangan langkah tegap kalian, apakah lurus atau belok. Nah, jadi kalian ketika berada pada tahapan tes postur ini, sering-seringlah kalian bercermin atau berdiri di depan cermin. Posisikan badan kalian berposisi badan tegap, posisikan menghadap ke kanan, dilihat. Itu tips dari Mimin. Nah, itu dia tadi mengenai tahapan tes pemeriksaan postur TNI dan Polri, dan tadi juga Mimin sudah berbagi mengenai tahapan tes kesehatan kedua. Semoga bermanfaat, dan bagi yang sedang atau sekarang mempersiapkan diri untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang abdi negara, tetap semangat, terus berlatih, dan jangan menyerah. Banggakanlah kedua orang tua kalian. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di konten berikutnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa. See you. Zona Sobat Abdi Negara, kembali lagi dengan Mimin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan berbagi pengalaman mengenai tes akademi dan tes psikologi di TNI dan Polri berdasarkan pengalaman yang Mimin alami. Sebelum memulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini kepada rekan-rekan kalian. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu tes akademi TNI dan Polri. Apa saja tahapan tes akademi TNI dan Polri? Baik, yang pertama yaitu adalah bahasa Indonesia. Apa saja soal-soal yang sering muncul pada tahapan tes akademi di bahasa Indonesia ini? Yang pertama ada unsur-unsur dan isi paragraf. Seperti ide pokok paragraf, kalimat utama, atau penjelasan isi paragraf, dan lain-lain. Biasanya dari soal berupa karya ilmiah. Nah, kalian bisa di situ kalian harus mencari ide pokoknya seperti apa. Yang kedua, karya tulis ilmiah dan teks pidato. Nah, yang dipertanyakan sering muncul yaitu seperti rumusan masalah, latar belakang masalah, dan cara penyelesaian masalah, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu esai, kritik, dan biografi. Yang sering muncul yaitu biasanya dari esai atau kritik, sebuah kritik dari sebuah, biasanya dari gambar atau berupa cerita, atau berupa dari kutipan seorang biografi tokoh, biasanya apa yang diteladani. Nah, biasanya seperti itu. Yang keempat, surat resmi.
seperti surat lamaran pekerjaan, undangan, atau surat kabar, memberi kabar kepada teman yang jauh, teman lama. Nah, biasanya yang sering muncul itu seperti cara letak, susunan dari nama penerima, nama pengirim, dan lain-lain. Tabel, grafik, dan diagram. Biasanya di sini kalian akan disuruh membaca sebuah tabel atau grafik dan diagram dari sebuah peristiwa. Bisa jadi sebuah peristiwa dari ambil contoh seperti korban jiwa yang ketika terjadi di sebuah tsunami. Nah, kalian harus bisa membaca sebuah tabel yang luka ringan, luka berat, dan meninggal. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu cerpen, novel, dan drama. Nah, yang sering munculnya itu seperti unsur intrinsik, sudut pandang, alur, dan lain-lain. Alur cerita biasanya sering keluar itu. Dan yang terakhir yaitu puisi dan pantun. Ya, kalian pada puisi ini sering muncul seperti pertanyaan jenis-jenis majas atau ungkapan isi puisi dan pantun tersebut apa. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai tahapan tes Akademi Bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang kedua yaitu matematika. Apa saja soal yang sering muncul pada tes Akademi bagian matematika ini? Nah, yang pertama biasanya ada pangkat dan akar. Seperti bilangan pangkat dan bentuk akar. Biasanya bilangan pangkat 2, 8 pangkat 2 berapa? Atau bentuk akar dari 8. Biasanya akar pangkat 3 dari 8 berapa? Nah, seperti itu. Matriks. Nah, yang sering muncul seperti persamaan matriks. Barisan dan deret selanjutnya ya. Barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. Nah, ini kuncinya kalian harus bisa sering menghitung, sering mengolah banyak sekali soal-soal statistika. Nah, yang sering muncul yaitu soal rata-rata, modus, dan median. Dan yang terakhir pecahan dan peluang, permutasi dan kombinasi peluang suatu kejadian. Nah, biasanya seperti ini yang sering muncul peluang seperti dadu atau koin dan lain-lain. Kurang lebih seperti ini soal akademi pada matematika. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bahasa Inggris. Nah, apa saja bahasa Inggris atau soal yang sering muncul pada bahasa Inggris ini? Nah, yang pertama keterampilan mendengarkan. Nah, nanti kalian akan mendengarkan sebuah audio bahasa Inggris yang memberikan informasi kepada kalian. Nah, kalian harus bisa mengambil sedikit kutipannya seperti pesan tersiratnya apa, atau dialog yang dibicarakannya apa, atau monolog, dan atau misalkan mendeskripsikan sebuah gambarnya ada, nanti kalian harus bisa mengolahnya dari audio apa maksud dari gambar tersebut. Nah, yang kedua yaitu keterampilan membaca, menentukan isi paragraf, makna kata, tujuan teks, pesan, dan tersirat. Nah, ini biasanya baru ke soal-soal dari cerpen atau cerita. Kalian harus bisa menentukan isi paragraf seperti bahasa Indonesia, ide pokok paragrafnya apa, makna katanya apa. Biasanya yang makna kata yang sering digarisbawahi. Nah, seperti sinonimnya atau antonim lawannya. Dan yang terakhir keterampilan menulis. Nah, seperti pada bagian ini yang sering muncul, kalian akan disuruh menyusun kalimat acak menjadi teks dan melengkapi kata yang tepat. Biasanya kata yang tepat bla 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 apa gitu kan. Kuncinya dalam bahasa Inggris kalian harus bisa perbanyak kosakata, vocabulary kalian. Nah,
Dan yang terakhir yaitu pengetahuan umum. Apa saja yang sering muncul pada tes akademi mengenai pengetahuan umum? Nah, yang pertama soal IPA. Apa saja ya, seperti biologi, kimia, dan fisika. Yang sering umum ya, kuncinya seperti pada kalian dalam mempersiapkan UN. Nah, ini yang sering muncul dari soal-soal itu. IPS. Nah, soalnya yang sering muncul tentang sejarah, bisa sejarah tentang kerajaan dan lain-lain. Atau sejarah kemerdekaan. Terus pembelajaran ekonomi biasanya menghitung aja ini, dan geografi. Dan yang terakhir itu wawasan kebangsaan kalian. Nah, seperti Pancasila dan pembelajaran PPKN, yaitu Undang-Undang Dasar, pasal-pasal, dan lain-lain. Nah, itu adalah mengenai tes potensi akademik atau yang sering pada tahapan akhir, yaitu tes akademi TNI dan Polri. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tes psikologi TNI dan Polri. Nah, apa saja tahapan tes psikologi TNI dan Polri ini? Yang pertama ada tes penalaran verbal sinonim. Nah, Mimim sudah menyiapkan sampel contohnya. Nah, seperti ini mengenai sinonim. Contoh yang nomor 1, evokasi. Nah, yang lebih tepat, persamaan dari evokasi itu apa? Apakah A, penggugah rasa, B, penilaian, C, perubahan, D, pengungsian, E, izin menetap. Nah, yang lebih tepat jawabannya yaitu A, penggugahan rasa. Nah, kalian bisa membacanya sampai angka ke-6. Next. Yang kedua yaitu tes penalaran verbal. Bisa dilihat contoh nomor 1. Kendala. Antonim dari kendala itu apa? Nah, di sini ada jawabannya. Contohnya yaitu B, pendukung. Ya. Yang ketiga yaitu tes penalaran verbal analogi. Nah, ini yang sering muncul. Nah, di sini kalian harus bisa dengan teliti dan dengan cermat mengolahnya. Nah, seperti contoh nomor 5. Pohon sama dengan buah. Berarti pohon itu menghasilkan buah. Berarti yang lebih tepat, sapi bisa menghasilkan susu. Yang B. Selanjutnya, tes penalaran numerikal aritmetika. Nah, pada tes penalaran ini yang sering muncul biasanya bisa berupa pecahan atau persen atau desimal dan berupa soal cerita. Ya, kuncinya seperti ini, kalian harus sering melatih matematika kalian. Dan selanjutnya yaitu tes penalaran numerikal deret. Nah, pada bagian ini, pada tahapan ini, kalian kunci dari soal seperti ini, kalian harus bisa mengetahui pola angka selanjutnya. Apakah ditambah, dikali, dikurang. Dilihat dari angka pertama, kedua. Jaraknya itu berapa. Nah, dari kedua, ketiga berapa. Jika berpola itu enak. Kalau misalkan belum ketemu polanya, kalian coba loncat polanya. Seperti contoh nomor 14. Nah, ini meloncat dari 4 ke 6, 9, lompat lagi. Nah, ini 12, 18, lompat lagi. Nah, selanjutnya yaitu ada tes penalaran figural lipatan kertas. Nah, ini sudah masuk kepada bagian gambar-gambar. Seperti contoh nih nomor 1 dari tanda X ketika dilipat akan membentuk
apa? Ini ada poin option pilihan A, B, C, dan D. Dan yang tepat yaitu D. Selanjutnya tes penalaran figural analisis gambar. Nah, di sini kalian akan menganalisis sebuah gambar dari potongan-potongan dijadikan satu membentuk sebuah bangunan bisa persegi atau lingkaran, seperti contoh nomor 1. Di kotak X ada 3 potongan sebuah bentuk. Nah, ketika disatukan apakah membentuk A atau B atau C atau D? Dan yang tepat yaitu A, membentuk sebuah persegi. Sama seperti nomor 2 pun kalian bisa melihatnya. Selanjutnya ada tes penalaran figura analogi gambar. Nah, pada tes seperti ini kalian akan menguras pemikiran kalian. Nah, kalian harus bisa berimajinasi mengenai arah perputaran dari gambar ini atau bentuk gambar selanjutnya yang seperti yang tanda tanya kosong itu, seperti contoh nomor 1. Dari kotak 1 ke kotak 2 itu beberapa putaran. Kalian harus bisa melihatnya. Dari kedua ke 3, nah, dari 3 ke 4 bisa dilihat. Nah, pada pembahasan ini kuncinya yaitu sisi hitam putih berputar sebesar 135 derajat arah perputarannya. Nah, kalian harus bisa berputarnya. Dan jawaban yang tepatnya yaitu C. Selanjutnya ada tes penalaran figural pencerminan. Nah, pada tahapan tes ini, ketika kalian sudah menemukan gambar ini, seperti contoh nomor 14, pada kotak X ada gambar arah panah ke atas, ke kanan, dan arah panah ke bawah. Ketika menghadapkan ke cermin berarti akan berlawanan, dan jawaban yang tepatnya yaitu C. Sama seperti nomor 15 pun, kalian bisa melihatnya, bisa mencobanya. Selanjutnya yaitu tes penalaran figura melengkapi gambar. Nah, pada bagian ini kalian harus lebih teliti lagi, karena semakin kesini akan tes-tesnya itu semakin sulit, seperti pada melengkapi gambar ini, contoh nomor 1. Sini harus lebih teliti lagi. Memang betul jawaban yang C, tapi yang lebih tepatnya itu D, karena di bagian sudut segitiga bagian bawahnya itu lebih kecil. Nomor 2 dan nomor 3 kalian bisa melihatnya dan bisa mencobanya. Selanjutnya yaitu tes penalaran figural kubus dan dadu. Nah, di sini Mimin memberikan contoh yang kubusnya sudah kondisi atau dadunya sudah terbuka, contoh nomor 1 ini. Nah, ketika disatukan, kalian bisa melihat akan membentuk angka berapa ini, atau pilihan yang munculnya 1 atau menjadi angka 1 atau kotak yang kedua, ketiga, keempat. Dan yang lebih tepatnya 1 dan 2. Nah, yang nomor 2 kalian bisa melihatnya ketika disatukan itu akan membentuk apa? Tes penalaran figural perbedaan gambar selanjutnya yang ini. Nah, di sini harus lebih teliti lagi dan lebih detail lagi, seperti nomor 1. Kuncinya dari nomor 1 ini semua dari arah panah yang muncul di bagian ini, seperti poin
B, C, D, dan E itu semuanya dari sisi, bukan dari sudutnya. Nah, kalau ini dari sudutnya. Jadi, perbedaannya yang paling berbeda yaitu A. Titik munculnya. Tuh. Lanjut ke nomor 2. Nah, yang lebih gampang ini. Biasanya pada setiap contoh-contoh itu contoh yang paling gampang. Tapi ketika pelaksanaan, kalian akan mengerjakan seperti nomor 3, 4, dan 5. Di sini harus lebih teliti lagi. Ya, selanjutnya yaitu ada tes penerapan figura matriks gambar. Nah, pada bagian ini kalian harus lebih fokus lagi karena semakin ke sini kondisi kalian akan berpacu dengan waktu. Jadi kalian harus cepat, tepat, cermat dalam mengerjakan dan tenang, jangan terlalu terburu-buru. Ketika kalian sudah mempunyai jawaban tepat, kerjakan. Berarti itu pilihan kalian. Seperti contoh nomor 1, di sini bisa melihat ada segitiga kotak yang digaris strip miring dan ada kotak yang ada lingkarannya kecil. Nah, ada tanda tanya yang muncul, ini kotak selanjutnya akan berbentuk apa. Nah, di sini fokus kalian ada pada kotak kedua, kuncinya, gambarnya. Dan yang lebih tepat yaitu jawaban D. Selanjutnya, nah, masuk ke Army Alpha Intelligence Test dalam tes psikologi TNI dan Polri. Nah, pada tes tahapan ini kalian nanti akan disuruh mengikuti langkah-langkah instruksi. Contoh seperti nomor 1, coretlah gambar yang berisi angka genap lebih kecil dari 8 dan gambar yang berisi angka ganjil lebih besar dari 5. Nah, ini angka 9 ganjil lebih dari 5. Nah, kalian akan disuruh coret. Terus, ada angka 4 bilangan genap lebih kecil dari 8, coret. Ini ada angka 7 dan lain-lainnya. Kalian bisa melihat dan bisa membacanya dari nomor 2, 3. Apa yang ingin kalian lakukan dan tidak kalian ingin lakukan, dan apa yang kalian pilih dan kalian akan tidak pilih. Contoh nomor 1, saya suka belajar dan menganalisis perilaku orang-orang di sekitar saya. Yang A itu. Yang B, saya kadangkala suka melakukan sesuatu yang dianggap orang lain tidak sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Nah, kalian akan memilih A atau B, itu terserah kalian. Sama seperti contoh nomor 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lanjut. Nah, masuk pada tahapan tes koran. Ini. Pada tahapan tes koran, yang pertama Mimin akan memberikan yaitu tes Pauli. Pauli itu kalian akan mengerjakannya menghitung dari bawah ke atas. Ini yang sering dilakukan ketika pada tes TNI Angkatan Laut. Nah, waktunya itu kadang lebih sedikit daripada Kreplin pada tes koran ini. Nah, pada Pauli ini kalian akan disuruh kecepatan. Nah, apabila nanti ada instruksi coret garis. Contoh misalkan kalian sudah mengerjakan 5 tambah 9, 4, tulis. Nah, ketika ada angka 14, tulis angka terakhir. Contoh seperti 9 tambah 2, 11. Kalian tulis angka 1.
2 tambah 8, tulis angka 0, terus dan seterusnya. Misalkan coret, kalian mencoret di angka 3, tetap lanjut di sini 3 tambah 3, 6, terus lanjut kalian sampai waktu berhenti. Selanjutnya ada tes koran Kraepelin. Nah, ini kebalikannya dari Pauli, yaitu cara mengerjakannya dari atas ke bawah ini terus selama kurang lebih 30 menit. Di sini makanya kecepatan tangan kalian dan kecepatan hitung kalian terus fokus, rileks, dan santai kuncinya. Selanjutnya yaitu warteg test. Nah, pada tahapan ini kalian akan diberikan sebuah 8 kotak yang harus diisi. Dari kotak pertama yaitu titik, kotak kedua garis seperti angka S ini, yang kotak ketiga ada 3 garis seperti berurutan, kotak keempat ada kotak persegi panjang atau kotak persegi warna hitam, dan seterusnya sampai kotak ke-8. Di sini kalian akan disuruh menggambar sebuah dari setiap kotak-kotak ini. Imajinasi kalian akan diolah, entah mau membuat gambar hidup atau benda mati, itu terserah kalian, imajinasi kalian. Dan nanti di sini kalian akan disuruh memilih mana yang paling disukai, yang paling mudah, yang paling sulit, yang tidak disukai dari setiap kotak ini. Selanjutnya yaitu tes menggambar. Nah, yang pertama ada tes gambar pohon. Sering disebut draw a tree. Yang kedua ada gambar orang. Ya, sering disebut draw a person. Dan yang ketiga ada gambar pohon, orang, dan rumah. Ini sekaligus tiga-tiganya yaitu house, tree, person. Nah, Mimin akan memberikan contohnya dalam pengerjaan tes menggambar ini. Nah, pada tes menggambar ini kalian akan diberi waktu 10 menit. Contoh nih, buatlah sebuah gambar manusia dan berilah jenis kelaminnya. Terus biasanya akan disebutkan aktivitas yang sedang dilakukannya apa, atau profesinya apa. Terus hubungan dengan kalian itu apakah kerabat, teman. Nah, di situ akan dilihat. Terus seperti buatlah sebuah gambar pohon dan berilah nama pohon tersebut. Nah, untuk pohon nanti ada instruksi-instruksi pohon yang kalian harus gambar. Dan pohon yang tidak boleh kalian gambar seperti pohon bambu, pohon kelapa, pohon pisang, itu tidak boleh. Buatlah atau gambarlah pohon yang berbatang kokoh dan yang berbuah. Nah, itu adalah tahapan tes psikologi TNI dan Polri yang Mimin alami. Kuncinya dari tes psikologi ini, kalian harus sering melatih, kalian harus sering membaca buku, karena di situ kalian akan bisa mendapatkan kata-kata atau kosakata baru untuk sinonim, antonim, dan lain-lainnya. Dan untuk menggambar, kalian harus sering melihat cara menggambar itu seperti apa. Next. Terima kasih sudah mendengarkan atau melihat video ini. Mimin doakan untuk kalian yang sedang proses untuk menjadi seorang abdi negara. Jangan lupa berdoa, usaha, dan ikhtiar. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. See you.
abdi negara. Ya, pada kesempatan kali ini Mimin akan berbagi mengenai tahapan tes jasmani TNI dan Polri yang Mimin alamin. Nah, apa saja sih tes jasmani TNI dan Polri itu? Baik, kita mulai tanpa basa-basi lagi. Ya, yang pertama ada tahapan tes lari 12 menit untuk pria dan wanita. Nah, ini adalah tabel penilaian jasmani A, yaitu lari. Untuk nilai 100 bagi pria, 3.444 meter dalam waktu 12 menit itu sudah mendapatkan nilai 100. Nah, kalau dalam putaran sekitar 7 putaran lewat atau kurang lebih 8 atau 7 putaran, masuk ke 8 putaran untuk pria, dan untuk wanita nilai 100-nya yaitu 3.095 meter, kurang lebih 7 putaran lewat 200 meter. Nah, bagi kalian yang masih larinya 6 putaran, nah ini adalah kategori nilai untuk pria dan wanita. Ya, minimal 6 putaran. 6 putaran itu sekitar 2.400. Berarti nilai kalian sekitar 50 atau 51. Ya, masih jauh ya. Dan untuk wanita yang masih mendapat 5 putaran, yaitu 2.000 meter, kurang lebih nilainya sekitar 48. Nah, bagi kalian yang mau mencapai nilai lebih, itu minimal, memang ada peraturan minimalnya 6 putaran untuk pria dan minimal 5 putaran untuk wanita. Tapi itu adalah kategori mendapatkan nilai kurang lebih, kalian akan mendapatkan nilai 50, di angka 50-an. Yaitu tadi mengenai tes tahapan lari 12 menit. Kita lanjut tahapan tes pull up 1 menit. Ya, untuk pria namanya pull up dan untuk wanita yaitu chinning. Nah, ini ada tabel penilaian pull up. Nah, untuk pria pull up 17 kali mendapatkan nilai 100. Bagi kalian yang masih pull up-nya 10, nah ini nilai kalian kurang lebih 58. Dan untuk wanita chinning up 1 menit, gerakannya nilai 100-nya yaitu 72. Dan yang masih melakukan atau dalam latihannya baru mencapai di angka 40, 50, 40, nah ini nilainya 20. Bagi yang 50 nilainya 45 ya. Semangat lagi, tingkatkan lagi. Ya, lanjut tahapan tes sit up 1 menit. Nah, untuk pria dan wanita, nah ini adalah tabel penilaian sit up. Nah, bisa dilihat untuk pria 1 menit sit up nilai 1 menit yaitu 40, sudah mendapatkan 100, sebenarnya 44. Ya, 44 atau 42. Tergantung tiap-tiap tes. Yang ketika Mimin alamin 42, ketika tes AU itu sudah mendapatkan nilai 100. Untuk wanita sekitar mendapatkan gerakan sempurna yaitu 50, yaitu nilainya 100. Nah, untuk wanita itu akan berbeda, sit up-nya tidak sama dengan pria. Ya, lanjut. Setelah itu ada tahapan tes push up 1 menit. Nah, untuk pria dan wanita, nah ini. Untuk pria 42 dalam melakukan push up sudah mendapatkan nilai 100. Nilai 100-nya 42 dan nilai 100-nya untuk wanita 37. Nah, bagi pria yang mau
push up-nya masih di kisaran 35 nih, nilainya 79. Dan bagi wanita yang push up-nya di kisaran 30, ini nilainya 76. Usahakan tingkatkan terus. Untuk jasmani, usahakan buat kalian mendapatkan nilai 100 semuanya. Ya, selanjutnya itu tahapan tes seteran atau lari angka 8. Nah, untuk pria. Nah, ini untuk seteran adalah lebarnya 6, panjangnya kali 10 meter. Nah, untuk nilai 100-nya pelaksanaannya yaitu 3 kali angka 8 ya, 3 kali putaran, yaitu 16,2 detik. Nah, ini untuk pria dan untuk wanita 17,6 detik nilai 100-nya untuk seteran. Nah, ini bisa dilihat. Nah, bagi kalian yang masih seterannya di angka 18, di angka 19, nah ini nilainya bisa dilihat. Untuk 19,0, nah nilainya 51. Dan untuk wanita biasanya sering mendapatkan seteran di angka 20 atau 20 detik koma sekian. Nah ini karena koma itu akan mempengaruhi. Tips untuk seteran, latihanlah terus interval atau jog straight. Nah di situ akan meningkatkan speed kalian. Oke, selanjutnya yaitu tahapan tes renang. Nah, untuk pria dan wanita, tahapan ya ini ada tabel penilaiannya. Nah, ini untuk tes TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polri itu renangnya 25 meter. Nah, 25 meter nilai 100-nya yaitu 14 detik. Dan untuk wanita nilai 100-nya 20 detik. Nah, untuk gaya, kalian bisa menggunakan gaya bebas atau gaya dada atau gaya katak. Biasanya di TNI sering menggunakan gaya dada atau gaya katak untuk nilainya. Nah, tipsnya dalam tahapan tes renang ini kalian harus tenang, fokus, jangan sampai berbelok. Pada saat pelaksanaan, kalau mata kalian meram atau menutup mata ketika renang, kalian akan tidak fokus. Jangan seperti kejadian waktu Mimin, ada yang berbelok dan ada yang juga yang tidak sampai. Padahal 25 meter. Ya, itu adalah tahapan tes jasmani TNI dan Polri. Mimin berbagi mengenai kategori-kategori penilaiannya dari setiap tahapan lari, pull up, sit up, push up, seteran, dan terakhir yaitu renang. Nah, nilai itu nanti akan diakumulasi untuk keseluruhan. Nah, usahakan untuk lari nilainya kalian tidak bisa mendapatkan 100 ya, minimal 80 lah. Untuk di sekitaran 2700 atau di 3000. Itu kalian sudah mencapai 7 putaran itu sudah lumayan. Dan untuk pull up sama chinning up, latihan terus olah tangan kalian. Dan next video Mimin akan berbagi mengenai jadwal atau program latihan bagi kalian yang tidak sempat atau yang tidak bisa ikut bimbel jasmani atau bimbingan jasmani dan lain-lain. Mimin akan berbagi mengenai program atau jadwal latihan yang bisa kalian lakukan di rumah atau secara mandiri dalam kalian mempersiapkan untuk menjadi seorang TNI dan Polri. Next, terima kasih.